Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ardatul Rahmasari dengan NIM 213020054 akan mereview tugas advokasi dengan judul monitoring, evaluasi, dan rancangan tindak lanjut dalam advokasi. Berikut poinnya. Yang pertama ada monitoring dalam advokasi, yang kedua evaluasi dalam advokasi, yang ketiga rancangan tindak lanjut advokasi, yang keempat manfaat dilakukannya monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut dalam advokasi. Yang pertama, yakni monitoring dalam advokasi. Monitoring dalam advokasi adalah proses pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan advokasi untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari monitoring dalam advokasi adalah untuk mengidentifikasi potensi masalah atau hambatan yang muncul selama pelaksanaan advokasi, serta untuk mengevaluasi efektivitas dari strategi yang digunakan. Berikut beberapa langkah monitoring yang dapat dilakukan dalam advokasi. Di antaranya, yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data terkait dengan pelaksanaan kegiatan advokasi. Yang kedua, pemantauan berkala. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap progres dan perkembangan kegiatan advokasi. Yang ketiga, ada evaluasi hasil, yakni menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi hasil dari kegiatan advokasi. Yang keempat, ada umpan balik, yaitu mendapatkan umpan balik dari para pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan advokasi yang dilakukan. Yang poin kedua, yakni ada evaluasi dalam advokasi. Evaluasi pada advokasi adalah proses penilaian efektivitas dan dampak dari kegiatan advokasi yang dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan, opini publik, atau keputusan pihak berwenang. Proses ini melibatkan berbagai mode dan teknik untuk mengukur sejauh mana tujuan advokasi tercapai dan bagaimana kegiatan tersebut berkontribusi terhadap perubahan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam evaluasi advokasi. Yang pertama ada menentukan tujuan dan indikator, yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada analisis proses, yang keempat ada mengukur dampak, yang kelima pelaporan dan pembelajaran, yang keenam penyesuaian strategi. Selanjutnya yakni rancangan dan tindak lanjut dalam advokasi. Rencana tindak lanjut adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setelah melaksanakan refleksi dan evaluasi dari kegiatan sebelumnya. Penyusunan rencana tindak lanjut sebaiknya diarahkan kepada pencapaian tujuan agar quality control diterapkan pada setiap pelatihan yang telah terakreditasi. Dapat dikatakan bahwa rencana tindak lanjut merupakan kegiatan yang dilakukan untuk penjamin mutu pelatihan. Berikut adalah rencana tindak lanjut dalam advokasi. Ada penetapan tujuan dan sasaran, analisis pemangku kepentingan, pengumpulan data dan informasi, pengembangan pesan, strategi komunikasi, mobilisasi dan koordinasi, pelaksanaan kegiatan advokasi, monitoring dan evaluasi, penyusunan strategi, pelaporan dan akuntabilitas. Nah, poin yang terakhir, manfaat monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut dalam advokasi. Monitoring, evaluasi, dan rencana tindak lanjut merupakan bagian penting dalam proses advokasi karena memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mengukur keberhasilan, yaitu monitoring dan evaluasi membantu mengukur sejauh mana tujuan advokasi telah tercapai dan apakah strategi yang digunakan efektif. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus. Organisasi atau individu yang melakukan advokasi dapat mengevaluasi kinerja mereka dan memperbaiki strategi yang kurang efektif. Yang ketiga, ada akuntabilitas. Monitoring dan evaluasi juga membantu memastikan akuntabilitas dalam proses advokasi. Yang keempat, ada memperbaiki rencana tindak lanjut.
Melalui monitoring dan evaluasi dapat teridentifikasi kelemahan atau kesalahan dalam rencana tindak lanjut advokasi. Yang kelima, mempertahankan dukungan. Dengan menunjukkan hasil konkret dari advokasi yang telah yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi dapat membantu mempertahankan dukungan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Sekian materi yang sudah saya review, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.